Saparua menyimpan sejuta pesona, mulai dari ragam kulinernya hingga aspek sejarah dan budayanya yang bertahan melintasi waktu hingga hari ini. Perjalanan ke Saparua dapat ditempuh dengan menaiki kapal cepat. Harga tiketnya Rp67.500 dan perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Sebagai persinggahan pertama, kami menyambangi tempat pembuatan sagu tumbu yang terletak di Desa Sirisore Islam. Jarak tempat ini dari pusat kota 12 km. Mama Mus, pemilik sekaligus pegiat kuliner sagu tumbu Mama Mus, menjelaskan bahwa usahanya sudah berdiri sejak 1995 dan sudah dipasarkan hingga Jakarta, bahkan Belanda. Pembuatan sagu tumbu dimulai dengan kenari yang ditumbuk sampai halus. Kemudian gula merah dimasukkan dan ditumbuk juga sampai halus. Terakhir, tepung sagu ditumbuk hingga halus dan dimasukkan ke dalam adonannya. Setelah tercampur dan mengeluarkan minyak, maka sagu tumbu siap dibentuk dan dikemas. Dalam waktu 1 jam, Mama Mus dapat memproduksi 20 pak sagu tumbu dengan masing-masing paknya berisi 10 potong. Beranjak dari sagu tumbu Mama Mus, tempat pembuatan tembikar di Desa Owu menjadi tujuan kami selanjutnya. Dengan jarak hanya 10 km dari pusat kota Saparua, tempat ini merupakan salah satu unggulan untuk pembuatan tembikar di Saparua yang dikelola oleh Mama Tenci Tomasoa. Mama Tenci dibantu oleh Om Yance Titahena. Untuk pembuatannya, mula-mula tanah liat dibentuk, lalu dijemur selama kurang lebih 1 minggu. Setelah cukup kering, baru dibakar menggunakan tungku besar. Di sini terdapat banyak jenis kreasi tembikar, berupa pot bunga, sempe, hingga guci untuk hiasan ruangan, dengan harga jual bervariasi antara Rp15.000 hingga Rp500.000. Tidak jauh dari situ, terdapat juga tempat pembuatan porna sagu yang dikelola oleh Manoya. Di sini terdapat ukuran porna sagu yang bervariasi sesuai dengan pesanan. Kemudian perjalanan kami berlanjut dengan mengunjungi tempat pembuatan sagu serut Mama Mia di Desa Ihamahu. Untuk menuju ke sini, teman-teman harus menempuh jarak sekitar 15 km dari pusat kota Saparua. Pembuatan sagu serut sendiri cukup simpel, yaitu dengan menumbuk bahan-bahan seperti kenari, gula merah, dan tepung sagu. Setelah tercampur, adonan dibentuk dengan tangan secara memanjang. Setelah itu, baru dimasukkan ke dalam tungku besar untuk dibakar menggunakan uap panas. Dalam sekali proses pembakaran yang memakan waktu 10-20 menit, 10-12 loyang dapat dimasukkan. Untuk harganya yaitu Rp12.500 untuk tiap packnya yang berisi 10 potong. Nah, selanjutnya kita singgah di rumah pahlawan nasional asal Maluku, yaitu Kapitan Patimura. Rumah beliau hanya berjarak 5 km saja dari pusat kota Saparua. Di dalam rumah ini terdapat banyak peninggalan beliau dan sejarah yang mengikutinya, mulai dari baju perang Patimura, parang, hingga catatan silsilah keturunan Patimura. Terletak 2 km dari rumah Patimura, ada Benteng Durstede yang hingga hari ini masih berdiri dengan gagahnya mendiami tanah Saparua. Benteng Durstede berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Jadi, buat teman-teman yang menyukai wisata sejarah dan budaya, Rumah Patimura dan Benteng Durstede sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata. Selain kuliner dan sejarahnya, Saparua juga memiliki destinasi wisata yang tak kalah menariknya.